bagi yang kemarin kita dapat informasi. Berarti rawan banget kecurangan, sangat rawan kecurangan. Permata TV Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bayu dalam Permata TV Podcast. Kali ini kita akan membahas terkait tentang pemilihan kepala desa serentak Kabupaten Langkat. Hadir bersama saya pada kesempatan sore hari ini yaitu seorang calon dari kepala desa yang akan mengikuti kontestasi pada Pilkada serentak tahun 2022 di Kabupaten Langkat. Saya perkenalkan langsung Abangda Muhammad Syafri SE. Apa kabar, Bang? Baik, terima kasih Bung Bayu. Bang Muhammad Syafri ini merupakan salah satu calon kepala desa dari desa di Payaprupuk di Kecamatan Tanjung Pura. Jadi ini merupakan bagian dari karir mungkin dari Bang Muhammad Syafri. Bang Muhammad Syafri menyikapi Pilkades serentak ini, sepertinya Pilkades serentak ini sudah se-Indonesia gitu Bang ya, konsep Pilkades serentak, karena di April kemarin Kabupaten Deli Serdang telah melaksanakannya dan jauh sebelumnya juga mungkin ada kabupaten-kabupaten lain. Bang Muhammad Syafri, pandangan Abang terkait Pilkades serentak pada tahun 2022 di Kabupaten Langkat. Apa plus minus dari kontestasi pemilihan kepala desa yang dilakukan secara serentak ini? Terima kasih Bung Bayu. Saya juga terima kasih buat Permata TV yang memang mengundang saya kemari untuk berbincang-bincang lah, kan begitu Bung Bayu. Plus minusnya mungkin, atau kita lihatlah antusias pada para tokoh, baik itu yang muda, yang tua juga ingin merubah perubahan baru, karena memang pemerintah saya akui memang sangat mendukung dengan kebijakan yang sudah diberikan dari dana desa untuk biaya operasional pelaksanaan. Jadi juga dibantu lagi dari pemerintah kabupaten, hingga para calon kades ini tak lagi dipungut biaya. Tidak dipungut biaya. Artinya berarti sebelum Pilkada serentak ini pemilihan kepala desa itu ada beban biaya selain biaya kampanye pastinya. Biaya pendaftaran. Juga pemerintah juga membuat ujian semacam verifikasi tadi tertulis dan juga wawancara, yang mana kesemuanya alurnya juga menciptakan kepala desa yang profesional, cerdas lah gitu. Tapi plusnya begitu banyak. Terima kasih lah. Artinya pemerintah ini mengkonfirmasi keberhasilan dari Pilkades serentak ini, dari pembiayaan, dari konsep itu luar biasa. Artinya pemerintah dalam kontestasi pesta rakyat di skala desa. Memang sih kalau kita bicara minusnya juga ada. Mungkin berlahan ya. Saya cuma kepengennya nanti Pilkades ini untuk provinsi Sumatera Utara ini serentak semuanya. Jadi kemarin kan ada di Deli Serdang 18 April. Di Maret itu, akhir Maret itu di Sergi. Jadi mungkin nanti bisa. Jadi kayak maraton lah itu apa. Tapi harapannya Bang Syafri ke depannya kontestasi pemilihan kepala desa itu dilakukan serentak, misalnya satu provinsi, bahkan kalau bisa mungkin satu negara se-Indonesia seperti jadi perhatian dunia juga ya. Benar itu merupakan satu keinginan dari bangsa negara yang sangat demokrasi. Benar menyikapi ramainya pastinya Bung dengan kontestasi pemilu kades serentak ini, beban anggaran Pemkab
dalam hal ini pasti besar, Bung Besar. Sapri. Apa tidak seharusnya konsepnya itu diubah gitu, Bung? Kalau menurut Bung Sapri ini sebagai calon juga, apa sebaiknya pemerintah itu mengadakan sebuah kontestasi itu sistem pemilihannya itu e-voting. Jadi karena zamannya juga sudah modern, misalnya pakai aplikasi, misalnya aplikasi apa gitu lewat voting saja, atau dengan sekarang ini manual yang mungkin budgetnya pasti akan meningkat. Gimana? Mungkin 10 tahun yang lalu kita nggak berpikir seperti ini, ya kan? Tapi mungkin 10 tahun yang ke depan bisa aja seperti yang Bung Bayu katakan tadi ya. Karena di wilayah kita juga masih ada daerah yang memang sulit untuk Dijangkau koneksi, transportasi juga seperti di daerah kabupaten kecamatan Busitong itu kan jauh banget. Mereka juga apakah koneksi di sana kita belum tahu ya kan. Jadi dengan adanya teknologi yang sekarang mungkin 10 tahun atau paling cepat 5 tahun ke depan Pilkades berbasis aplikasi. Iya. Bisa aja kan gitu. Baik. Pilkades serentak ini kan konsepnya hampir sama dengan pemilihan legislatif, pemilihan bupati, bahkan pemilihan presiden. Praktek politik transaksional, Bang Sapri, kira-kira marak atau biasa saja menurut pandangan Bang Sapri? Menanggapi tergantung satu daerah saya rasa. Tergantung satu daerah. Jadi karakter satu desa dengan desa yang lain itu beda. Artinya tidak semua desa atau tidak semua calon kepala desa itu akan menggunakan transaksional politik gitu. Itu tidak semua, artinya mungkin tinggal bagaimana desa atau daerah tersebut masing-masing gitu. Masing-masing karakter manusia juga. Gitu. Tidak semuanya gitu kan. Biasanya pada umumnya di daerah yang pinggiran dengan kekotaan itu pada umumnya politik transaksional itu ada. Itu kita nggak pungkiri, pasti akan terjadi. Tapi kalau yang di dalam, yang di pedalaman sedikit lah kita bilang, saya rasa tipis lah peluang untuk seperti itu. Tapi namanya juga politik, Bang Sapri. Ada niatan atau ya pasti tujuan dari para kontestasi pemilu kades ini untuk mencapai tujuan pasti kans untuk transaksional politik itu besar. Sebagai salah satu calon, Bung Sapri, bisa saja rivalnya Bang Sapri ini melakukan transaksional politik. Kira-kira hal apa atau langkah apa yang kira-kira Bang Sapri ingin lakukan dengan kondisi seperti ini yang pasti transaksional politik tidak bisa kita hindari, gitu, Bang Sapri? Kalau saya pribadi, kita dengan para tim ses kita sendiri juga akan mengawal itu. Di basis-basis kita juga kita akan kawal. Kalau ada kemungkinan hal-hal yang mencurigakan seperti itu, kemungkinan ya sudah ada lah sanksi politik atau sanksi yang pribadi lah kita bilangkan, atau bagaimana nanti sikap kita, apakah itu, saya rasa tipis lah itu Bung Bayu. Kalau melihat dari kontestasi pemilu kades di Kabupaten Langkat, ada berapa desa yang atau berapa kecamatan yang melaksanakannya, Bang? Setahu saya 167 desa 167 dengan 588 pemilih. 580-an lah calon kepala desa yang akan berkompetisi di 19 Juni 2022 nanti, Bung Bayu. Bang Sapri, Abang merupakan salah satu calon kepala desa dalam kontestasi pemilu kades serentak di Kabupaten Langkat pada tahun ini. Pasti ada budgeting terkait
biaya kampanye dan sebagainya. Kira-kira apakah budgeting tadi itu bisa mengangkat minimal suara abang pada? Oh tentu, itu sangat perlu dan semua juga sudah kita hitung ya. Maksudnya hitung-hitungannya, pemetaannya juga, biaya operasionalnya juga, kawan-kawan atau gimana kita saling komunikasi, sering berkunjung gitu kan. Itu pasti, itu semua cara kades juga pasti ada membudgeting, memiliki harus budgeting anggaran itu seperti itu harus ada. Kira-kira besar atau biasa-biasa saja? Oh biasa-biasa aja, tergantung lah kalau untuk seukuran kepala desa. Tapi yang saya simak itu kalau namanya pemilihan atau sebuah kontestasi politik itu budgetingnya besar karena ya kita maklumi untuk biaya operasional tim sukses selama masa kampanye sampai nanti masa pemilihan kan besar pasti bang. Kira-kira apakah ada aset yang dijual gitu? Tergantung kita, tergantung calon kades ini giat mencari atau giat hanya ya kan kita harus punya lobby kan harus punya sponsorship lah ada seperti ya, main bola juga ada sponsorship yang siap mengcover balik lagi Bang Sapri terkait transaksional politik dan beberapa kecurangan yang mungkin identik dengan kontestasi pemilihan kepala desa atau kepala daerah. Apakah badan yang menaungi kalau pilkada, pemilihan legislatif, pemilihan gubernur atau Panwaslu, ada Panwaslu atau ada badannya kira-kira? Itu kelemahannya. Nah itu kan menjadi apa ya? Menjadi sebuah antitesa bagi siapa saja yang mencalonkan untuk bermain transaksional politik. Tidak ada yang mengawasi. Berarti bebas-bebas saja ini, Bu. Berarti ini agak tidak ada dilanjutkan ke misalnya Bu, apa Bang ada calon atau rival dari Bang Sapri melakukan transaksional politik, tidak ada upaya atau tidak ada tindakan hukum. Iya, itu kelemahannya bagi yang kemarin kita dapat informasi. Berarti rawan banget kecurangan, sangat rawan kecurangan. Ya. Artinya pilkades serentak ini mungkin pemerintah bisa memikirkan itu. Jadi plus minus dari pilkades serentak ini tadi seperti Bang Sapri sampaikan, calon tidak lagi mengeluarkan biaya untuk mendaftar karena sudah di-cover. Tapi kelemahannya pemerintah belum mempunyai sebuah lembaga yang ya minimal Panwaslu bisa seperti Panwas ya, pengawas atau Panwasdes sebenarnya, pengawas pemilihan kepala desa yang harusnya itu menjadi rasa aman bagi dari independen gitu. Iya, tapi itu tidak. Nah, mungkin ini dengan ini bisa didengar pemerintah nih, Bu. Ya, kalau dari sudut pandang atau dari keinginan ini dari Bang Sapri terkait hal ini, kira-kira apa yang ingin Bang Sapri inginkan atau Bang Sapri inginkan ke Menteri Dalam Negeri terkait ini, karena tidak ada badan dari pengawas untuk pemilihan kepala desa. Kira-kira kemungkinan bisa diharapkan lah ya dengan bantuan Permata TV juga kan. Siap. Mungkin bisa didengar oleh Pak Menteri agar bisa nanti tahun-tahun berikutnya dibuatlah konsep pengawas. Artinya Panwasdes gitu ya. Panwasdes ya. Kecamatan Panwas ya. Namun karena itu tadi bahkan kalau kita lihat di pilkada sampai tidak ada sanksi yang berat, walaupun semisalnya terjadi kecurangan, bahkan banyak kan sebelum, artinya di kontestasi lain seperti pilkada, pileg sampai yang lain-lain itu kecurangan-kecurangan yang nampak dan ketahuan pun sepertinya tidak ada hukuman, misalnya diskualifikasi. Ya mungkin pemerintah belum ada tuh, belum ada di arah. Mungkin kita berharap pemerintah membuat regulasi undang-undang terkait kecurangan-kecurangan yang dapat misalnya ada diskualifikasi atau sanksi yang sangat jelas. Baik, Abang Da Sapri, obrolan kita ini sangat bermanfaat. Semoga sukses Bang Sapri di Pilkades serentak Kabupaten Langkat
2022. Demikian pemirsa Permata TV, obrolan kita pada kesempatan sore hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga sukses Pilkades serentak Kabupaten Langkat. Saya Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.